Jenis limbah kelapa sawit pada generasi pertama adalah limbah padat yang terdiri dari tandan kosong, pelepah, cangkang, dan lain-lain. Selama ini, tangkos dibiarkan melapuk di lahan kebun sawit. Hal ini sebenarnya mengganggu pertumbuhan sawit yang akan ditanam selanjutnya, karena tangkos membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Kemungkinan bisa sampai 6 bulan jika tanpa bantuan dekomposer. Oleh karena itu, perlu suatu teknologi dalam memanfaatkan limbah tandan kosong kelapa sawit agar lebih bermanfaat dalam usaha tani. Melalui pembuatan kompos tandan kosong kelapa sawit, yang mana hal ini menjadi solusi untuk menjawab kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, terutama pupuk kalium, yang menjadi masalah bagi petani dan perkebunan-perkebunan besar. Cara pembuatan pupuk organik asal TKKS adalah: 1. TKKS hasil proses pabrik kelapa sawit didiamkan selama 2 minggu di lapangan. 2. Selanjutnya dicacah untuk memperkecil ukuran TKKS dan memperluas permukaan TKKS. 3. Setelah itu dicampur dengan dosis TKKS, pupuk kandang, dolomit, yaitu 100:10:5. 4. Semprotkan dengan limbah cair pabrik kelapa sawit atau dekomposer atau aktivitor pengomposan. 5. Agar semua bahan tambahan bisa merata ke seluruh permukaan TKKS, perlu dilakukan pembalikan, juga bertujuan untuk menurunkan suhu dan memberikan aerasi kepada kompos. 6. TKKS ditumpuk dengan ketinggian minimal 75 cm, lalu ditutup dengan menggunakan terpal yang cukup tebal dan kuat serta tahan UV. Tutup terpal berfungsi untuk menjaga kelembaban dan suhu agar optimal untuk proses dekomposisi tangkos. 7. Lakukan pembalikan setiap 2 minggu, sehingga tumpukan bagian bawah berpindah ke atas dan bagian atas berpindah ke bawah saat pembalikan. Perlu juga ditambahkan air agar suhu kompos tidak terlalu tinggi. 8. Proses dekomposisi dilakukan selama 3 bulan. 9. Kompos yang sudah matang bisa dipanen. Pemanenan kompos yaitu kompos yang sudah matang segera dipanen, diangkut ke lokasi pengemasan. Ciri-ciri kompos yang sudah matang yaitu warna menjadi coklat kehitaman, suhu sudah turun mendekati suhu awal proses pengomposan. Jika diremas, TKKS mudah putus serat-seratnya. Sebelum diaplikasikan atau dikemas, kompos perlu dikering anginkan sampai kadar airnya kurang dari 50%. 10. Pengeringan kompos dilakukan jika kadar air kompos masih berkisar lebih dari 60%. Kompos juga bisa tidak dikeringkan dan langsung diaplikasi. 11. Penghalusan dan pengayakan dilakukan agar ukuran kompos seragam atau boleh juga tidak dilakukan. Pemakaian pupuk organik untuk pertanian memberikan keuntungan-keuntungan ekologis maupun ekonomis. Bahan organik dalam pupuk berperan penting dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, menjaga suplai unsur hara organik bagi tanaman, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk organik atau kimia.